dalam keadaan yang baik, kita penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita setiap hari. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari Miss mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menggunakan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Benar ya Tuhan, kami percaya masa depan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama adik-adik yang sedang berada di rumah mereka masing-masing boleh beribadah. Kami berterima kasih karena Tuhan menolong kami, memimpin kami setiap hari. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, mari Tuhan menuntun kami agar kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita terus berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita dengan satu pujian Bapak Abraham. Pada saat ini kita akan mendengarkan adik-adik yang akan kesaksian maupun hafalan ayat. Waktu dan kesempatan Miss persilakan. Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berubah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
1 Petrus 4 ayat 11b. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11b. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11b. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11b. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang sudah menghafal ayat, Miss yakin kalian adalah anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Adik-adik, buat adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik boleh mengirim persembahannya di nomor yang ada di bawah ini, nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan biarlah persembahan yang adik-adik berikan itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Setia. Namun sebelumnya Miss mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kepada Miss Setia dipersilakan. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Miss berharap kita semua dalam keadaan yang baik, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita dalam setiap hari kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan Yesus berbicara bagi kita pada hari ini melalui firman-Nya. Dan mari sebelum kita belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur dan dalam satu minggu yang boleh kami lewati, kami boleh melewatinya itu semua atas pertolongan yang daripada-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau siap untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui
melalui firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau menolong setiap kami, membimbing setiap kami, memimpin setiap kami, dan memfokuskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami bawa setiap doa dan seruan kami ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang hukum yang terutama yang terdapat dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Miss ulangi, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Miss bacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi, seorang ahli Taurat di sini bertanya untuk mencobai Yesus. Nah, selanjutnya mereka berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan, amin. Nah, hari ini kita mau belajar di bawah satu tema yang Miss sudah berikan, yaitu pentingnya mengasihi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kasih. Nah, seperti lagu KASIH, KASIH, apa? Kasih, 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 kasih. Nah, hari ini kita belajar tentang itu, dan di dalam judul dalam firman Tuhan yang kita baca di sana dikatakan hukum yang terutama. Nah, hukum yang terutama itu adalah kasih. Di sini adalah kasih adik-adik. Nah, mengapa dikatakan terutama? Karena itu adalah hal yang penting untuk kita semua pelajari. Nah, selanjutnya, mengapa dikatakan hukum? Karena hukum tidak hanya dilakukan sesekali dalam kehidupan kita, namun hukum itu dilakukan berkali-kali setiap waktu dalam kehidupan kita. Nah, kembali kita melihat dalam firman Tuhan. Di sana ada seorang ahli Taurat, dan adik-adik pasti tahu ahli Taurat adalah orang yang sering sekali menjebak Yesus atau ingin mencoba Yesus dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap bisa membuat Yesus dapat dicobai, dan Yesus tidak dapat menjawabnya. Tapi pada akhirnya, seperti yang kita lihat, seorang ahli Taurat itu bertanya untuk mencobai dia. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka bertanya dan mereka mengatakan bahwa hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, mereka berkata itu kepada Yesus. Nah, apa yang Yesus lakukan? Apakah di saat Yesus dicobai? Apakah di saat Yesus dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka? Apakah yang Yesus lakukan? Yesus marah? Ataukah Yesus dengki? Ataukah Yesus ingin balas dendam? Tidak adik-adik, tapi di sana dikatakan bahwa Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Nah, di sini kita mau belajar yaitu kasih yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, ketika Yesus berbicara seperti itu, Yesus selanjutnya berkata lagi. Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus selanjutnya berkata bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dua hal yang Yesus sampaikan yaitu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Nah, tapi di sini adik-adik perlu mengerti bahwa kasihi Tuhan Allah bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan dengan berbuat baik, aku berbuat baik untuk orang lain, tidak. Tapi yang Tuhan katakan adalah mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi dengan segenap akal budi kita. Nah, jikalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang sungguh dari hati, kasih yang sungguh dari jiwa, kasih yang sungguh dari akal budi kita, maka kita akan mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh melalui setiap aspek kehidupan kita. Nah, dan yang kedua yang Tuhan katakan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini Tuhan bukan hanya berkata kasihilah sesamamu manusia, tidak. Tapi adik-adik di sini Tuhan katakan dan Yesus ajar kepada kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kembali lagi ke tema yang ini sudah berikan bahwa pentingnya mengasihi. Nah, sebelum kita mengasihi orang lain adik-adik, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Karena jikalau kita gagal untuk mengasihi diri kita sendiri, untuk sayang terhadap diri kita sendiri, kita akan gagal juga mengasihi orang lain. Kita akan gagal juga untuk sayang terhadap orang lain. Nah, Miss ingin bawa adik-adik untuk belajar kedua hal ini, karena di dalam kehidupan setiap kita akan kita dapati orang-orang yang sering berkata seperti ini adik-adik. Ada orang-orang yang sering berkata seperti ini, jikalau kamu baik terhadap saya akan lebih baik terhadap kamu, tapi jikalau engkau jahat terhadap saya akan lebih jahat terhadap kamu. Nah, adik-adik, ini bukanlah suatu perkataan yang benar, ini bukanlah suatu perkataan yang patut kita contoh, tidak adik-adik. Namun ini adalah perkataan yang salah, karena Tuhan berkata bahwa mengasihi tidak dengan melihat orang itu mengasihi saya atau tidak. Kalau dia mengasihi saya kasihi, atau kalau orang itu tidak mengasihi saya tidak kasih, tidak adik. Tapi Tuhan mau kita mengasihi dengan segenap hati, mengasihi diri kita sendiri sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Terkadang dalam kehidupan kita gagal untuk mengasihi orang lain, apalagi ketika kita merasa sakit hati, kita merasa marah dengan orang lain adik-adik, pasti kita akan sulit untuk memaafkan orang tersebut, ataupun kita juga sulit untuk berkata maafkan saya duluan, padahal bukan kita salah. Nah, tapi Miss mau ajar adik-adik supaya kita sama-sama untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Yesus mengajarkan kedua hal ini kepada kita, dan Yesus mau kita mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita. Tapi perlu kita ingat adik-adik, kita juga harus mengasihi diri kita sendiri, karena tanpa kita mengasihi diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain, karena kita sudah gagal untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi
satu kunci yang Miss akan bagikan bagi adik-adik. Jikalau adik-adik ingin bisa memaafkan orang lain, adik-adik harus mulai dari diri adik-adik sendiri. Adik-adik harus bisa menerima diri adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan kemudian adik-adik memaafkan diri adik-adik sendiri, dan kemudian adik-adik datang kepada Tuhan dan minta Tuhan buang setiap dendam atau marah terhadap diri adik-adik, dan kemudian adik-adik mengasihi orang lain tersebut dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, itu yang Miss bisa bagikan buat adik-adik. Perlu diingat, dalam bacaan ini Yesus pun menunjukkan kasih kepada ahli Taurat. Walaupun itu tidak dijelaskan, namun bisa kita lihat Tuhan Yesus merespon dengan baik terhadap mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus merespon mereka Tuhan Yesus merespon para ahli Taurat yang membenci Yesus dengan jawaban yang sangat baik. Tuhan Yesus tidak melontarkan suatu perkataan yang tidak baik. Tuhan Yesus tidak melontarkan suatu perkataan yang tidak sopan, tapi di sana Tuhan Yesus berkata, kasihilah. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, kasihilah. Untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, dan kemudian kedua mengasihi sesamamu. Nah, di sini Yesus mengajarkan kita banyak hal, adik-adik. Yesus mengajarkan kita untuk bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau adik-adik ingin disayangi oleh banyak orang, maka kita juga harus menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menunjukkan kasih bukan berarti harus dengan cara yang berlebihan, tidak, tapi mengasihi dengan cara adik-adik sendiri. Contohnya, jikalau adik-adik dalam kehidupan saudara bersaudara, adik-adik punya saudara atau punya kakak, cara mengasihi mereka adalah dengan memperdulikan mereka, dengan melihat atau rukun satu sama lain. Itu kita sudah mengasihi. Nah, itulah yang bisa Miss bagikan pada hari ini, dan perlu adik-adik ingat, semua yang telah kita pelajari pada hari ini, yang menjadi inti adalah kita harus mengasihi. Mengasihi yang bagaimana? Mengasihi yang tulus, mengasihi dengan sepenuh hati kita, dan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, dan kemudian kita mengasihi orang lain di luar sana. Nah, itu yang Miss bisa bagikan pada hari ini buat adik-adik. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik. Dan ingat, dalam keadaan apapun, dalam lingkungan apapun, di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus ingat bahwa penting untuk saling mengasihi. Itu yang bisa Miss bagikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Dan mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau telah ajarkan kepada kami tentang bagaimana hukum yang terutama, yaitu pentingnya mengasihi dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang terbatas, kami dibatasi oleh berbagai hal, namun ya Tuhan, kami ingin belajar menjadi pribadi yang mengasihi seperti Engkau yang merespon orang-orang yang membenci Engkau dengan kasih. Kau mengajarkan kepada mereka bahwa dalam kehidupan ini ya Tuhan, yang harus kami lakukan adalah pertama mengasihi Tuhan Allah
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kemudian ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami juga untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ajar kami melalui semuanya itu untuk mengasihi tanpa melihat satu kondisi. Jika orang lain itu baik terhadap kami, baru kami mengasihi. Tidak Tuhan, tapi ajarkan kami untuk kami mengasihi dalam keadaan apapun, baik orang lain yang membenci kami, baik orang lain yang ingin menjatuhkan kami. Ajar kami untuk mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan, barui hati dan pikiran kami. Ajar kami terlebih dahulu mengasihi diri kami ya Tuhan sebelum kami mengasihi orang lain, dan terlebih lagi ya Tuhan mengasihi Engkau lebih dari kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami alaskan dan kami bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan, Sang Juru Selamat kami, sahabat kami yang setia, penolong kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dah, shalom.